Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya nasihin akan menjelaskan tentang cermin cekung, khususnya sifat-sifat dari sinar istimewa, perjalanan sinar istimewa pada cermin cekung. Perlu diketahui cermin cekung banyak kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya pada penggunaan lampu senter atau lampu mobil, itu menggunakan konsep dari cermin cekung. Adapun tujuan pembelajarannya terdiri dari satu, menggambar 3 sinar istimewa cermin cekung dengan benar. Yang nomor 2, mengaplikasikan sinar istimewa cermin cekung untuk menentukan bayangan benda dengan teliti. Dan yang ketiga, menjelaskan batasan ruang 1, 2, 3, dan 4 dengan benar pada cermin cekung. 3 sinar istimewa yang dimaksud pada cermin cekung: yang pertama, sinar datang sejajar dengan sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Seperti ini, dilihat ada sinar datang, kemudian sampai pada cermin cekung, dan kemudian akan dipantulkan melalui titik fokus. Sinar istimewa yang kedua, sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Bagaimana gambarnya ini? Nah, ini sinar datang melalui titik fokus, kemudian mengenai cermin cekung, maka akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Ini sumbu utamanya. Nomor 3 dari sinar istimewa cermin cekung yaitu sinar datang melalui titik pusat kelengkungan cermin akan dipantulkan ke titik pusat kelengkungan cermin pula. Seperti ini gambarnya. Kemudian di sana ada sinar datang melalui titik pusat kelengkungan dan mengenai cermin, maka akan dipantulkan melalui titik pusat itu. Nah, di sini saya akan melanjutkan pembagian ruang pada cermin cekung. Cermin cekung itu terbagi menjadi 4 ruangan. Yang pertama, ruang 1 berada di depan cermin cekung sampai ke fokus. Ruang 2 berada di antara titik fokus sampai titik pusat kelengkungan cermin. Yang ketiga, ruang ketiga itu berada di mulai titik pusat sampai sejauhnya, sampai ke belakang. Dari titik pusat terus ke kiri ini.
Nah, sedangkan posisi ruang 4 berada di belakang cermin cekung. Ini di belakang cermin cekung. Bagaimana cara mengaplikasikan sinar istimewa yang sudah dipelajari barusan? Kita menentukan dulu, misalnya ada benda di antara titik fokus dan titik kelengkungan cermin. Kemudian kita tarik garis sinar istimewa sejajar dengan sumbu utama melalui titik ujungnya ini sampai mengenai titik cermin pada cermin cekung. Jadi ini ditarik garis sejajar dengan sumbu utama. Kemudian dipantulkan melalui titik fokus. Lalu kita gambar lagi menggunakan sinar istimewa berikutnya, yaitu sinar datang yang melalui ujungnya benda ini melalui titik fokus, maka akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Jadi sinar datang melalui titik ujungnya benda lurus ke titik fokus. Nah, akhirnya bertemu dengan cermin, maka oleh cermin cekung ini akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Nah, pertemuan pada sinar pantul yang pada sinar istimewa yang pertama dengan sinar pantul dari sinar istimewa yang kedua, kita tarik garis sebagai bentuk bayangan benda. Nah, bayangan benda ternyata terbalik. Ini tegak, ini terbalik. Kita deskripsikan. Jadi sifat bayangan benda hasil dari pemantulan cahaya oleh cermin cekung yang berada di antara titik fokus dan titik pusat kelengkungan, yaitu 1, nyata. Artinya bayangan ini berada di depan cermin cekung. Ini cermin cekung, bayangannya ada di sini. Yang kedua, bayangannya bersifat terbalik. Sudah pasti kelihatan, ini tegak ke atas, ini ke bawah. Artinya sudah terbalik bayangannya. Diperbesar, dapat dilihat di sini. Memang merah bayangan ini lebih besar lebih panjang daripada bendanya. Itu artinya bahwa bayangannya diperbesar. Dan yang terakhir, bayangan benda di ruang 3. Nah, ini ruang 1 antara cermin dengan fokus dengan titik kelengkungan, titik fokus dengan titik kelengkungan, ini ruang 2, dan ruang ketiga dari titik kelengkungan dan seterusnya di depan cermin itu adalah ruang 3. Rumus matematis cermin cekung ini dilanjutkan pada video berikutnya. Cuman saya perkenalkan bahwa rumus matematis cermin cekung adalah sebagai berikut. 1 dibagi F sama dengan 1/S0 ditambah 1/Si. S0 itu adalah jarak benda ke cermin, F itu jarak fokus,
SI itu jarak bayangan. Di buku paket IPA kelas 8 itu tertulis S1 dan S2. Ini hanya berbeda simbol yang maksudnya sama. Untuk menghitung pembesarannya, rumus matematis pembesaran bayangan pada cermin cekung itu adalah M sama dengan H1 dibagi H2. H1 itu tinggi bayangan, H2 itu tinggi benda. Atau M sama dengan S1 per S2. Nah, ini saya mencontoh pada buku paket IPA kelas 8 Kemendikbud kurikulum 13 itu memakai tanda S1 per S2. S1 itu adalah jarak bayangannya, S2 jarak bendanya. Jarak benda ke cermin, jarak bayangan ke cermin. Nah, untuk melatih rumus matematis tadi, saya tambahkan soal latihan ini coba Anda kerjakan. Nah, hasilnya nanti dicek ke video berikutnya dari penjelasan saya tentang aplikasi rumus matematis cermin cekung. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.